Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk memulai kebaktian kita menyambut para petugas, kita diharapkan kita berdiri di tempat masing-masing. Odol mam. Shalom.
Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, pada pagi hari ini remaja membuat acara Hari Kebangkitan Remaja. Untuk itu sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melakukan saat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGWP nomor 648 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduskanlah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami
masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari hukum pertama sampai hukum keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada yang di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita minta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 686 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali dalam murka yang meluap-luap. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan menebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 574 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan di minggu ini diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita membacanya saling bergantian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 180 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 4 Juni 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis, Ketritunggalan, dengan topik Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 26 sampai 28. Yang kedua, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Suryani Ida Sihite STH melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, perayaan kebangkitan remaja. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, di kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak akan diadakan perayaan kebangkitan remaja HKBP Mampang Perapatan. Setelah warta ini diberikan kepada ketua remaja dan ketua perayaan kebangkitan remaja untuk menyampaikan kata sambutan.
dilanjutkan dengan paduan suara remaja dan doa syafaat, dan setelah ibadah akan diadakan persembahan tari tortor remaja. Marilah kita mendukungnya. Kita akan menyerahkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial remaja HKBP. Yang keempat, pertangyangan UIK. Pada hari Selasa 6 Juni 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian UIK di UIK 5 di rumah keluarga Nyonya Situa HL Napitupulu, Boru, Tapubulung, bertempat di Jalan Timbul 4 nomor 29 Kapling DKI Blok B Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat UIK 5. Yang kelima, penelahan Alkitab. Hari Selasa 6 Juni 2023 pukul 10 WIB PHD Ina Hanna. Kamis 8 Juni 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Hari Sabtu 10 Juni 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Deborah. Kegiatan PHD tersebut di Gedung Serbaguna. Yang keenam, aksi sosial Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023 pukul 9 sampai pukul 12 akan diadakan aksi sosial donor darah dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan di Gedung Serbaguna. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. Yang ketujuh, jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang kedelapan, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang kesembilan, keuangan. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Diberikan waktu kepada Ketua Remaja. Shalom semuanya. Horas. Perkenalkan, nama saya Desron Situmorang, selaku Ketua Remaja HKBP Mampang Perapatan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kehadiran dan dukungan dari pendamping remaja, Amanginang Pendeta, Sintua, orang tua, kakak-kakak Naposo, dan juga teman-teman remaja sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas kasih-Nya kita bisa melaksanakan panen remaja HKBP Mampang di tahun 2023 ini. Amanginang dan teman-teman sekalian, saya akan memaparkan kegiatan rutin dan non-rutin yang telah dilakukan oleh remaja selama 1 tahun terakhir. Adapun saat ini jumlah remaja yang terdata sebanyak 64 orang. Kehadiran rata-rata pada PA atau sharing minggu pagi sebagai kegiatan rutin remaja antara 15 sampai 30 orang. Dapat kami sampaikan juga terdapat 3 kegiatan rutin yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir, yaitu yang pertama ada PA remaja.
PA Remaja yang diadakan setiap Sabtu awal bulan jam 5 sore yang diadakan secara offline dan dipimpin oleh pendeta. Kegiatan PA Remaja ini dilakukan untuk mendalami isi Alkitab agar para remaja bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Yang kedua ada sharing minggu pagi atau disingkat SMP. Sharing minggu pagi diadakan setelah kebaktian sesi pagi di hari Minggu yang dipimpin oleh para pembina remaja. Kegiatan ini dilakukan agar teman-teman remaja bisa berdiskusi sehingga dapat lebih memahami materi khotbah pada hari itu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada KOR. Dalam sebulan sekali, remaja memberikan persembahan pujian yang dibawakan pada kebaktian sesi pagi secara offline. Ada pula kegiatan yang rutin yang telah dilaksanakan oleh remaja selama 1 tahun terakhir adalah retret. Acara ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2022. Pada kegiatan ini kami bertujuan untuk menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga untuk mengakrabkan anggota remaja satu sama lain. Acara ini dilakukan di Wisma Abdi Cisarua, Bogor. Yang kedua ada Natal. Acara ini sudah dilaksanakan pada Sabtu 17 Desember 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga ada kebersamaan awal tahun atau Buah Natalan. Acara ini sudah dilaksanakan hari Sabtu 18 Februari 2023. Kami melaksanakan kegiatan ini untuk mempererat hubungan para anggota remaja. Acara dimulai dengan ibadah, dilanjut dengan games, dan diakhiri dengan saling bertukar coklat. Di hari yang sama, para orang tua remaja juga mengikuti seminar tentang betapa pentingnya orang tua sebagai support system bagi anak-anak remaja. Lalu selanjutnya ada kebaktian Padang. Acara ini telah dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 di Taman Wiladatika, Cibubur. Kami melakukan kebaktian Padang Pasca remaja untuk memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dan mendalaminya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan adanya games mencari telur. Dan ada pun kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya antara lain Gotilon, Natal, dan kegiatan lainnya. Besar harapan kami atas dukungan gereja, pendeta, parhalado, orang tua, serta seluruh jemaat. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk tetap setia, membangun kesehatian dan pelayanan di kategori remaja KP Mampang. Atas dukungan yang diberikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Diberikan waktu kepada Ketua Perayaan Kebangkitan Remaja. Shalom. Horas. Yang terhormat Amang atau Inang Pendeta selaku Pendeta Resort atau Fungsional HKBP Mampang Perapatan. Yang saya hormati Kaiki, Katina, Amang Purba, dan seterusnya selaku pembimbing remaja HKBP Mampang Perapatan. Yang saya kasih dan banggakan kakak-kakak dan teman remaja dan segenap jemaat HKBP Mampang Perapatan. Horas. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya oleh berkat kasih karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dengan sukacita di gereja pada hari ini dan remaja dapat melaksanakan kegiatan perayaan hingga sampai pada puncak perayaan 2023 ini. Perkenalkan, nama saya Yudi Situmorang selaku Ketua Perayaan Remaja tahun 2023 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia perayaan 2023, pembina remaja serta seluruh pihak yang telah berkontribusi mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran dalam segala proses persiapan perayaan remaja tahun ini. Hingga kita hari ini dapat sampai kepada puncak perayaan remaja 2023. Tema perayaan remaja pada kali ini adalah Filipi 2 ayat 16. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, dengan subtema remaja Mampang yang melayani Tuhan. Sebagai gambaran rangkaian acara yang telah kami lakukan diantaranya persembahan pujian atau KOR, mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan sebagainya. Panitia remaja juga mengadakan acara pra-perayaan seperti nonton bersama, melakukan kunjungan pada teman-teman remaja, dan melakukan olahraga bersama yang berlokasi di lapangan gereja HKBP Mampang Perapatan.
yang dilakukan sebagai bentuk sukacita, perhatian atau dukungan serta upaya. Juga mempererat hubungan antar remaja sehingga semua anggota dapat berperan lebih aktif dan terlibat dalam di berbagai kegiatan remaja. Sekian kata sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Semoga remaja HKBP Mampang Perapatan dapat lebih berkembang dan terus maju di masa yang akan datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita mendengar lagu pujian dari remaja. Bangun, bangkitlah, hai remaja HKBP Mampang. Berkaryalah, berbuahlah, dan hidup saling menopang. Menjadi pelaku firman-Nya, menjadi transformator gereja dan bangsa. Bangun dan bangkitlah remaja. Bangun,
Inilah kami. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh-Mu, Allah Roh Kudus.
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, puji dan syukur kami serukan atas kebaikan dan berkat yang selalu Kau beri kepada kami, sehingga kami masih ada pada saat ini berkumpul dan bersatu memuji menyembah nama-Mu. Terlebih kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga saat ini kegiatan perayaan remaja dapat terlaksanakan. Biarlah pelayanan kami saat ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja kami agar kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan ulurkan tangan pertolongan-Mu kepada gereja kami. Kegiatan-kegiatan serta setiap program gereja, para pendeta, pelayan, dan jemaat-jemaat yang Kau kasihi. Berkatilah jemaat-jemaat yang berulang tahun di 1 minggu ini, agar selalu Engkau beri kesehatan juga berlimpah akan berkat-Mu. Begitu juga untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun merasakan kesulitan, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan teguhkan dan kuatkan hatinya, dan Tuhan berikan kasih karunia-Mu berlipat ganda. Kami juga berdoa dan berserah penuh kepada-Mu untuk setiap pemerintah dari jajaran teratas sampai terbawah, dan begitu juga para rakyat, agar Engkau selalu lindungi dan jauhkanlah kami dari segala macam bahaya. Melainkan berilah kami rasa aman, adil, damai di tengah kami berbangsa dan bernegara. Terlebih dari semua permohonan kami merendahkan diri untuk memohon ampun akan dosa-dosa kami. Hapuskanlah dan buanglah dosa kami sejauh-jauhnya ya Tuhan, baik tingkah lakuku, perbuatan, sikap, dan tutur kata kami yang bercela yang telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar Roh-Mu lah yang menemani, membimbing, mengingatkan, dan mengajari kami menjadi pribadi yang lebih seturut kehendak-Mu, agar tak terhalang berkat yang Kau beri kepada kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah kasih sukacita senantiasa hadir bersama kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HGB nomor 783 ayat 1 sampai 4. Kudus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di hari Minggu Trinitatis, tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 26 sampai ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian Nats Khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita dan tambah imun semangat karena anak-anak kita hari ini merayakan pesta atau kebangkitan remaja. Jadi kata ketua tadi ada 60 orang, yang hadir biasa 40 orang. Berarti kita semua yang ada di sini masih berhutang 20 orang. Jadi bukan remaja yang berhutang 20 orang, kita semua jemaat HKBP Mampang Perapatan berhutang 20 orang. Jadi kita menyaksikan mereka bernyanyi dan luar biasa. Saya melihat luar biasa karena biasa sekali sebulan. Ini langsung nyanyi, langsung ada 3 nyanyian mereka plus dengan tortornya. Jadi sangat tadalas ngerohata ati amang do inang. Sebagai wujud dukungan kita kepada anak-anak kita, ada baiknya kita semua bisa bertepuk tangan untuk mereka. Ala lakin tanggung, boy donaing adong madosong, boy donaing bertepuk tangan, ala adong madok lancarkan. Ujungnya dang sudah kita bertepuk tangan. Dari hidung. Jadi selamatlah untuk remaja semua dan pelatihnya juga, seksi remaja yang memberikan dukungan luar biasa supaya mereka bangkit dan semangat. Hari ini adalah Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah Hasitulu Sadar Nidebata. Jadi kalau kita mendengar kata Tritunggal ini di YouTube sekarang dipermasalahkan dari orang-orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini dipersoalkan karena mereka melihat bahwa orang Kristen itu memiliki 3 Allah. Tapi HKBP di dalam konfesinya atau pengakuan imannya memiliki keyakinan yang berbeda. Konfesi HKBP secara jelas menyatakan pemahamannya, imannya tentang Tritunggal. Tritunggal itu diyakini di konfesi HKBP dikatakan seperti ini. Aku percaya dan menyaksikan Allah itu Esa, dan di dalam penyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah, tetapi dia menyatakan diri di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita tidak menganut yang namanya triteisme, yaitu 3 Allah. Dan kita juga tidak menganut yang namanya trimurti, 3 wajah, ke kiri,
ke depan, ke kanan. Kita percaya kepada Tritunggal. Satu Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi. Memang benar di dalam Alkitab tidak ada tertulis dengan sebutan Trinitatis atau Tritunggal. Kenapa kata Trinitatis dan Tritunggal? Kenapa kata Trinitatis dan Tritunggal dimunculkan? Ini adalah upaya dari bapak-bapak gereja supaya orang percaya mudah memahami. Di dalam Alkitab sudah dipaparkan pekerjaan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi bapak-bapak gereja untuk mempermudah, maka dibuatlah penyebutan Trinitatis. Kita tidak percaya 3 Allah, tetapi seperti yang dikatakan di kitab Ulangan 6 ayat 4, Allah itu adalah satu-satunya atau Esa. Maka melalui nats hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama, Allah Tritunggal itu adalah yang mengawali segala sesuatu. Jadi nats ini adalah nyanyian pujian atau pengakuan iman dari orang Israel tentang Allah, bahwa Allah lah yang mereka yakini dan yang kita yakini adalah yang memulai segala sesuatu. Memulai segala sesuatu. Tidak ada permulaan yang dimulai oleh manusia, tetapi Allah yang mengawali. Allah yang mengawali. Kalau misalnya mata uang Indonesia, rupiah dikeluarkan oleh Indonesia, kalau misalnya Facebook ditemukan oleh Mark Zuckerberg, tapi waktu adalah dimulai oleh Tuhan. Waktu dimulai oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh mengelola waktu kita dengan sembarangan. Waktu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menikmati anugerah Tuhan di dalam rangka keselamatan, tujuan keselamatan, dan untuk melaksanakan mandat dan melaksanakan berkat Tuhan. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2 berbeda. Di Kejadian 1 dinyatakan di ayat 26 itu bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di Kejadian 2 di situ dipaparkan ada proses penciptaan manusia. Itu tidak bertentangan. Maka di dalam nats ini kita mau melihat Amang dan Inang, Allah yang pada mulanya dia adalah yang memulai waktu, dia kemudian mencipta waktu, dia adalah firman. Kan dikatakan Allah berfirman di ayat 26, berfirmanlah Allah. Jadi Allah adalah firman. Di dalam Yohanes 1 dikatakan firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, dan menjadi roh. Di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah memiliki keteraturan terhadap waktu. Allah memiliki keteraturan terhadap tatanan bumi. Allah memiliki keteraturan di dalam segala hal. Allah tidak sembarang menyusun dunia ini. Laut ditempatkan pada tempatnya, gunung ditempatkan pada tempatnya, manusia ditempatkan pada tempatnya. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi prasyarat bagi kita bahwa segala sesuatu yang dicipta oleh Allah
adalah untuk Allah. Allah tidak pernah sembarangan meletakkan, termasuk kita manusia. Allah tidak sembarangan meletakkan di mana kita lahir, di mana kita bertumbuh. Allah memiliki karya yang besar atas kehidupan kita. Yang kedua, melalui nats ini, Allah adalah pencipta kita. Dari awal kita dicipta berbeda dengan semua yang dicipta, termasuk manusia. Di dalam diri Allah ada kejamakan, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh. Allah memperkenalkan sebagai diri Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh satu kesatuan dalam 3 pribadi. Maka dari situ kita disebut menjadi pembawa gambar Allah. Jadi dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh disatukan, kita pembawa gambar Allah. Sehingga Amang dan Inang tidak pernah kita dibeda-bedakan oleh Allah. Tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan status ekonomi, tidak ada yang namanya perbedaan di dalam kehidupan. Sudi duita sarupa di hadapan di debata. Maka ini mengingatkan kita juga, kita adalah yang dimiliki oleh Allah dan kita adalah gambaran Allah untuk menyatakan kasih Allah kepada semua. Dan di dalam keberagaman Allah itu tidak membeda-bedakan. Karena kita semua yang hadir di sini memiliki perbedaan. Rambut yang berbeda, alis mata yang berbeda, telinga yang berbeda, warna kulit yang berbeda, cara melangkah yang berbeda, cara melihat yang berbeda. Tetapi di semua hal itu adalah sebagai wujud keberagaman yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan untuk membeda-bedakan, melainkan menegaskan ulang. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, maka tidak ada jenis kelamin yang lain. Kalau di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Amang dan Inang, kata laki-laki dan perempuan itu untuk menegaskan laki-laki yang diciptakan oleh Allah adalah laki-laki dan perempuan, bukan untuk membedakan, menegaskan. Maka tidak ada yang namanya laki-laki keperempuanan atau si dua jabar dan adong. Itu tegas di dalam Alkitab. Dan kita diingatkan kembali bahwa kita adalah mahkota ciptaan Tuhan, dan Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk mengembalikan gambar Allah yang telah dirusak oleh dosa. Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk mengembalikan gambar Allah yang telah rusak oleh dosa, supaya kita kembali diperbaharui untuk melakukan mandat Allah. Maka Amang dan Inang, karena kita berada di dalam waktu Allah, di dalam rangkaian keselamatan Allah, di dalam tujuan Allah, maka sebagai orang-orang yang disayangi dan dikasihi oleh Tuhan, maka selayaknya kita hanya bergantung kepada Allah. Maka saat ini apa yang menjadi beban kita? Apa yang membuat kita hancur? Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Bahagiakah? Sedihkah? Atau kita sedang saat ini berada di dalam titik nol? Serahkan kepada Tuhan, karena Dia adalah yang awal dan yang akan mengakhiri.
Lapatan ngamang dot inang contoh yang paling dekat seperti seorang tukang jahit yang menjahit baju, dan ketika customer menerima baju ini ada yang rusak, maka yang paling bagus adalah paling baiknya dia harus membawa baju ini kembali ke tukang jahit untuk diperbaiki. Saya pernah membaca sebuah cerita. Saya sih kurang tahu tentang mobil Ford, tapi suatu kali katanya James Ford yang menemukan mobil Ford ini, di tengah jalan dia melihat rusak mobil Ford ini. Kemudian dia turun dan berkata kepada yang memakai, apanya yang rusak? Yang memakai mobil bilang seperti ini, apa kamu mengerti? Ini mobil mahal. Tapi James Ford turun dan memperbaiki mobilnya, ternyata bisa. Kemudian customer ini berkata, kenapa kamu bisa memperbaiki mobil ini? Ini kan mobil mahal. Saya pasti bisa memperbaikinya karena saya yang menemukannya dan merakitnya. Tuhanlah yang menemukan kita. Tuhanlah tanda kutip yang merakit kita. Maka segala luka, segala kegagalan, segala kepedihan ada di dalam kuasanya. Kita tinggal melapor kepada Tuhan karena Dia adalah pemilik kita. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, Allah yang Tritunggal memberi mandat dan berkat, tugas meneruskan kehidupan. Allah memberikan kita mandat di dalam ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan kita mandat mengelola amang dan inang, secara khusus remaja dan remaja. Saat ini perubahan cuaca itu sangat membuat kita berdampak kepada kita. Di India, negara India, sampai 40 derajat Celcius banyak orang yang mati. Kemarin itu hari, kalau tidak salah Kamis Jumat, suhu udara di Jakarta 32 derajat Celcius. Maka kita sesungguhnya ini adalah kesalahan manusia karena pohon ditebang. Tapi kita tidak fokus kepada kesalahan. Fokus kita saat ini adalah mau berangkat untuk mengelola bumi. Oleh sadahau, satu bunga yang hidup pun yang bisa kita tanam di depan rumah kita, itu sangat membantu. Kalau sampah sekecil atau sedikit pun di depan kita, mari kita juga membersihkannya. Saya selalu ingatkan, HKBP Mampang Perapatan harus punya brand. Walaupun ada koster kita yang bisa membersihkan, tapi sebagai orang percaya yang disuruh dan diperintah Tuhan, diberi mandat untuk mengelola dunia, maka ini adalah kerjasama kita untuk kebersihan gereja dan lingkungan. Itu adalah mandat bagi kita semua. Sekecil apapun lakukanlah. Sesuai dengan tema Parahyangan Remaja, kerjakanlah ketekunanmu. Jujur saya bangga dengan remaja saat ini di dalam kegiatan mereka. Mereka harus penilaian. Mereka bukan ahli bernyanyi, tidak ahli bernyanyi, tapi mereka bisa digali. Kita bersuka cita karena pendamping mau kerja keras untuk melakukan, tidak mendatangkan dari luar. Karena kita harus yakin, di mana gereja ada, ditempatkan oleh Tuhan, di sana ada talenta-talenta, tinggal adalah mau nggak kita menggalinya. Selamat untuk seksi remaja yang berusaha menggali anak-anak kita dengan mengkaryakan mereka
dari apa yang mereka miliki. Kiranya tetap bertekun semua remaja melakukan mandat Tuhan dan menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan adalah yang awal, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas kebangkitan remaja hari ini. Biarlah talenta yang mereka miliki itu untuk kemuliaan Tuhan dan mereka kembangkan, karena Tuhanlah yang memberikan mandat kepada kami untuk mengelola, untuk memberikan sukacita kepada siapapun. Berkatilah anak-anakmu bertumbuh berkembang didampingi oleh seksi remaja dan dukungan orang tua. Tuhan, kami juga mau serahkan kepadamu, yaitu anak-anakmu kiranya bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Kami serahkan juga jemaat yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berulang tahun, kiranya mereka semakin terberkati. Kami juga membawakan kepadamu Tuhan, semua kegiatan yang ada di gereja ini kiranya berlangsung di dalam ketundukan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, kampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhanlah juga mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeliharakan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu madihita. Diamu amanami dot inanami. Adong do penampilan yang kaya na kota remaja melalui tortor. Rap mahita mendukung. Man marhite na manupahi.